Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah audit internal pada bab Control Self-Assessment. Sebelum kami mempresentasikan materi kami akan perkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Nova Rofika, NIM 1910421023, dan yang kedua Siti Kulsum, NIM 1910421027, dan yang terakhir yaitu Wulan Cantikasari, NIM 1910421034. Pada bab ini kami akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama yaitu definisi Control Self-Assessment atau CSA. Yang kedua yaitu manfaat CSA, dan yang ketiga proses dan program audit CSA. Yang pertama yaitu definisi CSA akan dijelaskan oleh saya sendiri. IIA telah mendefinisikan CSA sebagai proses yang mana efektivitas pengendalian internal diperiksa dan dinilai. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa semua tujuan bisnis akan dicapai. CSA merupakan identifikasi bersama yang dilakukan atau dilaksanakan oleh manajemen dengan bimbingan dan bantuan audit internal yang meliputi identifikasi atau resiko-resiko bisnis, evaluasi pengendalian yang dilaksanakan manajemen, dan mengembangkan atau merumuskan rencana tindakan untuk meningkatkan lingkungan pengendalian. CSA mulai dikenal pada akhir 1980-an oleh auditor internal. Sejak awal, CSA dijadikan sebagai alat fasilitas bagi manajemen. CSA telah diterima secara luas sebagai proses manajemen untuk menangani isu-isu dalam arti pendekatan audit yang lebih modern. Umumnya, CSA diterapkan lebih komprehensif dan terfokus di area-area yang berisiko bagi organisasi, lebih menekankan pengendalian internal dan berorientasi pada pengumpulan informasi. Namun, CSA tidak dapat digunakan pada area-area yang berhubungan dengan investigasi kecurangan atau fraud, dan juga bukan untuk tujuan audit kepatuhan. Selanjutnya yaitu manfaat CSA akan dijelaskan oleh teman saya. Manfaat CSA. Manfaat CSA ada 3 yang bagi manajemen, yaitu menumbuhkan kesadaran manajemen tentang tanggung jawab atas penilaian risiko dan pengendalian aktivitas organisasi. Yang kedua, membantu manajemen dan staf dalam tugas dan tanggung jawabnya, serta pentanggung-jawaban manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif. Manfaat bagi auditor internal, CSA menjadi sarana bagi auditor internal untuk meningkatkan dan menguji soft control. Yang kedua, meningkatkan peran dan fungsi unit audit internal dalam mengevaluasi risiko dan pengendalian. Yang ketiga, merupakan tanggung jawab moral auditor internal dalam membantu audit dengan memberikan saran dan rekomendasi perbaikan. Yang ketiga yaitu manfaat bagi komite audit. Yang pertama, informasi yang dihasilkan dari kegiatan CSA menjadi lebih tepat waktu. Yang kedua, memperoleh informasi yang luas mengenai kondisi pengendalian internal di organisasi secara menyeluruh, meningkatkan pemahaman atas risiko dan pengendalian. Yang terakhir, efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses audit. Oleh karena itu, manfaat CSA yang besar bagi organisasi. Saat ini telah banyak perusahaan yang menerapkan CSA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wulan. Baik, selanjutnya akan membahas tentang proses dan program audit CSA. Nah, proses pelaksanaan CSA sendiri itu dapat menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama itu melalui lokakarya atau workshop. Nah, pendekatan yang banyak digunakan itu adalah CSA, lokakarya CSA. Nah, atau bisa disebut dengan lokakarya Control Risk Self-Assessment. Proses CSA sendiri dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama itu adalah perencanaan. Pada tahap ini, auditor internal itu ditunjuk sebagai fasilitator
yang harus menyiapkan jadwal dan membuat surat kepada kelompok kerja yang dibentuk. Misalnya divisi perencanaan dan keuangan, baik yang di perusahaan pusat maupun yang berada di cabang. Itu untuk memfasilitasi penilaian terhadap kendalian. Nah, pada perencanaan ini juga auditor itu melakukan pertemuan dengan kelompok kerja. Pada saat pertemuan tersebut, auditor internal selaku fasilitator tadi itu mengidentifikasi dan mendokumentasikan hal-hal yang mendasar tentang CSE yang akan dilakukan. Proses yang kedua itu adalah pelaksanaan. Jadi kertas kerja audit itu harus disusun sesuai program yang telah ditentukan. Nah, setiap kertas kerja itu harus memuat beberapa hal. Yang pertama itu ada judul, yaitu nama penugasan audit. Di sana ada deskripsi, isi atau tujuan kertas kerja, dan tanggal atau periode dari audit. Kemudian juga nama manajer kelompok kerja dan fasilitator. Selanjutnya berisi sumber data, nomor kertas kerja, dan nama file. Nah, semua dari tahapan program tersebut itu harus diberi paraf, tanggal, dan referensi di dalam kertas kerja untuk didokumentasikan. Nah, dari hasil diskusi self-assessment atas penilaian pengendalian itu harus dirangkum ke dalam 3 dokumen. Yang pertama itu proses operasional yang selama ini dijalankan, pengendalian yang telah digunakan, dan kelemahan dari pengendalian tersebut. Selanjutnya itu ada dokumen yang berisi rencana-rencana tindakan peningkatan pengendalian yang dapat dilakukan oleh kelompok kerja atau manajer kelompok kerja. Dan terakhir itu dokumen yang berisi daftar informasi pengendalian atau risiko yang harus dilaporkan kepada lini manajemen yang lebih tinggi. Proses yang terakhir yaitu adalah mengkomunikasikan hasil. Nah, hasil dari lokakarya itu berisi beberapa informasi. Yang pertama itu ada daftar risiko, pengendalian, dan rencana tindakan yang dikomunikasikan oleh manajer kelompok kerja itu pada manajer senior, yaitu manajer yang lebih tinggi di atasnya. Nah, manajer senior ini diminta untuk memberikan pernyataan, penerimaan, daftar informasi risiko dan pengendalian, serta mengotorisasi rencana tindakan. Jadi contoh penerapan CSE sendiri itu dibagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama yaitu sebelum lokakarya pertama, yang kedua saat lokakarya pertama, yang ketiga setelah lokakarya pertama, yang keempat lokakarya kedua, dan yang kelima setelah lokakarya kedua. Selanjutnya pendekatan melalui survei dengan pengisian kuesioner. Metode ini dilakukan dengan melakukan survei kepada audit melalui penyebaran dari kuesioner. Nah, kuesioner CSE ini sebelumnya dirancang dulu untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dan kelemahan pengendalian internal pada tiap audit. Nah, hal-hal yang dalam kuesioner CSE sendiri mencakup pengendalian lingkungan, kemudian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah pemantauan. Nah, pendekatan yang terakhir itu adalah wawancara secara terstruktur. Nah, metode wawancara dilaksanakan secara terencana dengan baik yang merujuk pada pedoman, yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelum dilakukannya wawancara. CSE ini memberikan banyak manfaat yang telah terbukti sukses yang diterapkan di beberapa perusahaan, baik perusahaan yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, CSE sendiri juga memiliki kendala. Yang pertama itu memungkinkan adanya resistensi dari peserta sehingga dapat berakibat gagal terlaksana atau gagal dalam penyusunan kesimpulan bahasan. Yang selanjutnya itu adanya potensi intimidasi dari peserta yang lebih tinggi jabatannya sehingga peserta yang lain itu kurang aktif dalam menyampaikan pendapat. Selanjutnya, jumlah peserta yang banyak dapat menyebabkan peserta kurang bisa berkonsentrasi dalam pembahasan masalah dan pengambilan langkah-langkah dalam penyelesaian. Kemudian juga dari hasil final pembahasan, terkadang rekomendasi yang telah disepakati dan ditindaklanjuti itu kurang diperhatikan pada saat pengimplementasian. Nah,
Yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman peserta disebabkan karena desain pelatihannya itu kurang menarik sehingga peserta jadi kurang berminat. Dapat disimpulkan CSA sendiri adalah proses self assessment, aktivitas pengendalian yang dilakukan manajemen dan pengembangan tindakan-tindakan untuk perbaikan yang dilakukan oleh manajemen dengan bimbingan auditor internal. Nah, tahap dari proses CSA yaitu meliputi perencanaan, pengendalian, dan pengomunikasian hasil kepada manajemen dan pihak yang terkait. Nah, proses pelaksanaan CSA ada beberapa pendekatan. Yang pertama itu melalui lokakarya atau workshop, kemudian melalui survei yaitu dengan pengisian kuesioner, dan yang terakhir itu wawancara secara struktur. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.